Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. El Shaarawy menuju ke Shanghai Shenhua. Steven El Shaarawy sempat menolak pindah ke Liga Cina karena merasa masih mampu bersaing di level tertinggi. El Shaarawy sendiri diminati oleh Shanghai Shenhua di musim panas ini. Ia dikabarkan sudah menyepakati gaji 10 juta euro per musim. Sedangkan AS Roma akan mendapatkan bayaran sebesar 12 juta euro untuk melepas sang pemain. Akan tetapi, kemudian pemain 26 tahun itu menyatakan menolak pindah ke Liga Cina. Mantan pemain AC Milan itu beralasan masih terlalu dini untuk meninggalkan Eropa dan masih ingin bertanding di level tertinggi. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain internasional Italia itu kini mempertimbangkan lagi keputusannya. Shanghai Shenhua kabarnya menaikkan proposal gajinya dari 10 juta euro per musim menjadi 15 juta euro per musim. Sementara AS Roma akan mendapatkan 20 juta euro. Kontrak El Shaarawy bersama dengan Roma sendiri tinggal menyisakan satu musim. Musim lalu, ia adalah top scorer kedua di klub dengan torehan 11 gol dan 7 assist. Juventus rayu Mauro Icardi. Juventus dikabarkan telah melakukan sebuah pendekatan untuk mendapatkan jasa penyerang Mauro Icardi. Mereka telah berjumpa dengan istri sekaligus agen sang pemain yakni Wanda Nara. Mauro Icardi memiliki sejumlah masalah dengan Inter Milan. Ia sempat dibekukan oleh klub dan jabatannya sebagai kapten juga dicopot. Dikutip dari Gazzetta, pihak Mauro Icardi kini memiliki agenda untuk mencari klub baru. Mereka merasa sudah tidak masuk lagi dalam agenda klub. Apalagi Inter Milan kini sedang memburu Romelu Lukaku dari Manchester United. Sementara sumber Sky Sport menyebut jika sudah ada pergerakan dari pihak Mauro Icardi untuk pindah. Wanda Nara sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan Juventus Fabio Paratici. Manchester City tebus klausul The Next Busquets. Manchester City akhirnya mendapatkan pemain anyar pertamanya di bursa transfer musim panas ini. Pemain tersebut adalah gelandang Atletico Madrid Rodrigo Hernandez yang diboyong ke Etihad Stadium. Pemain 23 tahun itu ditebus dengan mahar yang cukup tinggi, yaitu mencapai 63 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Penjualan tersebut membuat Atletico untung sebesar 45 juta pound sterling lantaran sang pemain hanya ditebus dengan mahar 18 juta pound sterling pada musim 2018 dari Villarreal. Kabar tersebut datang dari sebuah pernyataan yang dilansir dari situs resmi Atletico Madrid. Manajer The Citizens, Pep Guardiola, diketahui sudah memantau Rodrigo sejak lama. Ia mengagumi gaya bermainnya di lini tengah yang mirip dengan Sergio Busquets. Bekuk Chile Peru tantang Brazil di final. Peru membuat kejutan dengan mengandaskan juara bertahan Copa America Chile di semifinal. Peru sendiri akan menantang tuan rumah Brazil di babak final. Pada pertandingan semifinal, Chile lebih diunggulkan mengingat mereka adalah juara bertahan di 2 edisi terakhir Copa America. Selain itu, mereka juga diperkuat pemain bintang seperti Alexis Sanchez dan Arturo Vidal. Sebenarnya, Chile menguasai jalannya pertandingan. Meski begitu, Peru mampu bermain efektif dan mengejutkan Chile lewat serangan balik mereka. Tercatat, mereka berhasil mencetak gol lewat Edison Flores, Yoshimar Yotun dan sang kapten Paulo Guerrero. Chile sendiri sebenarnya berpeluang memperkecil skor pada menit ke-95 karena mereka mendapatkan tembakan penalti, akan tetapi penalti tersebut berhasil ditepis oleh sang kiper. VAR rusak di laga Brazil versus Argentina. Ada sedikit kontroversi yang menyelimuti laga semifinal Copa America 2019 antara Brazil melawan Argentina. Diketahui bahwa perangkat VAR mengalami masalah sebelum pertandingan dihelat. Setelah pertandingan, Lionel Messi selaku kapten timnas Argentina melayangkan rasa frustasinya kepada wasit yang memimpin laga tersebut. Pemain Barcelona tersebut mengatakan bahwa keputusan pemimpin pertandingan lebih menguntungkan tuan rumah. Ia merujuk kepada pelanggaran yang dilakukan oleh bek Brazil Dani Alves kepada rekan satu timnya Sergio Aguero di kotak terlarang. Namun, wasit tidak mengindahkan permintaan pemain untuk melihat tayangan ulang melalui VAR. Kontroversi pun berlanjut. Federasi Sepak Bola Amerika Selatan, CONMEBOL, membenarkan bahwa sistem VAR mengalami gangguan. Namun, hal itu tidak ada hubungannya dengan keluhan Argentina karena gangguan itu sudah teratasi sebelum pertandingan dimulai. Dengan demikian, tanggung jawab atas insiden itu tetap dipangku oleh sang wasit yang merupakan pimpinan pertandingan. Gianluigi Buffon kembali ke Juventus jalani tes medis. Gianluigi Buffon selangkah lagi akan kembali ke klub lamanya Juventus. Kiper 41 tahun ini sudah tiba di Turin hari ini Kamis 4 Juli 2019 untuk melakoni tes medis. Twitter resmi Juventus mengunggah foto-foto Buffon berada di Turin. Ia sudah tiba di G Medical untuk melakoni serangkaian tes medis. Buffon sempat 17 musim membela Juventus pada 2001 hingga 2018.
musim lalu memutuskan untuk hengkang ke Paris Saint-Germain. Namun, ternyata ia hanya bertahan semusim bersama dengan PSG. Buffon tampil dalam 25 pertandingan bersama dengan PSG di semua kompetisi musim lalu. Ia kesulitan bersaing dengan Alphonse Areola dan tak memperpanjang kontraknya. Kini, Buffon akan segera melakoni tes medis di Juve. Diyakini, ia akan menandatangani kontrak setahun dengan si Nyonya tua. Buffon juga mendapatkan tawaran untuk masuk ke jajaran pelatih atau direksi. Kepulangan Buffon sangat dinanti oleh para fans Juventus, sebab ia mengalami banyak kesuksesan di sana. Dengan 656 penampilan pada 2001 hingga 2018 di semua ajang, ia telah merasakan berbagai gelar bersama dengan Juventus. Atletico Madrid resmi dapatkan Joao Felix. Atletico Madrid akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah resmi merekrut bintang muda Joao Felix dari klub Portugal Benfica. Lewat laman resmi mereka, Atletico Madrid menyebut bahwa Joao Felix telah menaikkan kontrak berdurasi jangka panjang, yakni hingga 7 musim ke depan. Benfica mengkonfirmasi bahwa Atletico telah mengajukan penawaran senilai 126 juta euro untuk bisa memboyong Joao Felix ke Wanda Metropolitano. Kini, negosiasi antara kedua tim pun sudah tuntas dan Joao Felix resmi bergabung ke skuad Diego Simeone usai lolos dari tes medis. Atletico mengalahkan sederet klub raksasa Eropa yang sebelumnya juga kepincut dengan Joao Felix, mulai dari Real Madrid, Manchester United hingga Manchester City. Di Atletico, Joao Felix diproyeksikan untuk menjadi bintang utama tim yang baru, menggantikan Griezmann yang akan segera hengkang. Dengan nilai transfer mencapai 120 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah, Joao Felix kini menjadi pemain termahal keempat di dunia setelah Neymar, Kylian Mbappe dan Philippe Coutinho. Demi Paul Pogba, Juventus tawarkan 3 pemain pada Manchester United. Juventus masih berusaha mendatangkan Paul Pogba dan siap menawarkan 3 pemainnya pada usaha transfer tersebut. Pogba seharusnya kembali ke Manchester beberapa hari ke depan usai menikmati liburan selama beberapa pekan. Ia bakal berbicara empat mata dengan Ole Gunnar Solskjaer untuk membahas perihal masa depannya. Beberapa pekan lalu, gelandang asal Prancis ini sudah mengutarakan minatnya menjajal tantangan baru di klub lain. Pogba dinilai sudah tidak bisa melihat masa depannya bersama dengan MU yang terus terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Kini, La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Juventus harus mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk transfer Pogba. Kabarnya, MU memasang harga jual sebesar 150 juta euro untuk Pogba. Menurut laporan tersebut, Juve siap menawarkan 3 kandidat pemain untuk merayu setan merah. Juventus akan menawarkan Blaise Matuidi, Alexandro atau Paulo Dybala. Sandro dan Dybala sendiri memang sudah pernah dihubungkan dengan MU dalam beberapa tahun terakhir. Lacazette akan gabung Atletico Madrid. Bomber Arsenal, Alexander Lacazette, disebut telah mengajukan permintaan transfer pada pihak klub. Lacazette bergabung dengan Arsenal pada tahun 2017 yang lalu. Ketika itu, The Gunners membelinya dengan harga 53 juta euro dari Lyon. Lacazette sendiri bermain cukup bagus selama bermain untuk klub asal London Utara tersebut. Ia mampu mencetak 27 gol di Premier League. Dengan capaian tersebut, Lacazette sejatinya masuk dalam rencana pelatih Unai Emery. Dikutip dari Liten Sport, kini pihak Lacazette sedang mengupayakan untuk pindah ke Atletico Madrid. Lacazette dan Atletico sejatinya sudah melakukan negosiasi pada tahun 2017 yang lalu. Hanya saja, ketika itu negosiasi harus kandas karena Atletico mendapatkan sanksi larangan transfer dari FIFA. Rupanya, kontak lama antara Lacazette dan Atletico kembali terjalin. Pihak Atletico tertarik untuk membawa Lacazette kembali ke ibu kota Spanyol. Yaya Toure berlabuh ke Divisi 2 Liga Cina. Yaya Toure membuktikan dirinya belum mau gantung sepatu. Gelandang asal Pantai Gading itu baru saja menaikkan kontrak dengan klub asal Cina Qingdao Huanghai. Yaya memang sudah tidak bermain sejak Desember lalu saat meninggalkan Olympiakos. Setelah itu, ia diklaim bakal pensiun oleh agennya, namun ternyata Yaya menegaskan dirinya masih ingin berkarir di lapangan hijau. Setelah setengah tahun tanpa klub, ia memutuskan untuk pindah ke Liga Cina untuk memperkuat klub Divisi 2 Qingdao Huanghai. Qingdao Huanghai sendiri belum pernah bermain di Liga Super Cina dalam sejarahnya. Saat ini, Qingdao Huanghai tengah berada di posisi teratas klasemen. Arsenal layangkan tawaran untuk Malcom. Arsenal disebut sudah melayangkan tawaran perdana untuk winger muda Barcelona Malcom. Menurut media-media Spanyol, Arsenal ingin meminjam Malcom terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Unai Emery tampaknya masih berusaha menemukan penyerang sayap yang tepat. Ia sudah pernah mendatangkan Denis Suarez yang ternyata masih jauh di bawah ekspektasinya. Sport mengklaim
Arsenal sudah melayangkan tawaran pada Barcelona untuk meminjam Malcolm selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Arsenal cukup percaya diri karena situasi Malcolm tidak benar-benar aman dalam skuad Barcelona.